Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita akan tes dulu ini kiriman yang udah terlambat ya, harusnya kemarin ya dikirimnya. Ini baru hari ini bisa dikirim, soalnya nggak sempet yang ngecatnya itu ya, yang harus siang-siang ya. Oke, kita tes dulu nih ya, kiriman ke Agan Ali Akbar di Karawang. Ini adalah lampu depan Yamaha X-Rite Old, X-Rite lama, X-Rite 115 cc 2BU yang menggunakan lampu original 9 Luximos LS3, ini kodenya ya, tipenya. Nah, cuman ini special edition, artinya ini motifnya spider ya. Mungkin kemarin yang udah nonton Spider-Man New Home ya. Ya, nih. Ya, jadi motifnya motif spider ya. Tapi bukan Spider-Man ini. Oke. Tipenya laser, dan ini tidak ada tambahan saklar on off nya ya, sesuai yang dipilih di Shopee nya. Oke, yuk kita lanjut. Ini dia kemasannya LS3. Ini LS3 ada yang H4, ada yang H6. Ini H6 ya. Ini apa namanya, spesifikasinya dia H6. Chipnya, chip depannya ya, ini chip depannya dia COB nih, yang ujungnya sini. Tapi yang lampu senjanya tuh pinggirannya itu SMD ya. Kemudian tegangannya DC 9-24 volt, cukup tinggi juga ya. Ini masuknya si AC/DC sih kalau menurut saya ya. 13 watt dayanya. Terus ininya putih dan kuning. Putih untuk dekat, seingat saya putih untuk dekat, kuning untuk jauh. Original 9 dari PT 9 Auto Series Indonesia. Ini stikernya ada di dalam. Untuk reflektornya pakai Win ya, ini pakai pilihannya yang Win. Ada yang ini, ada yang pakai Narita. Sekarang saya banyak sekarang stok Narita, tahu kenapa. Fitting lampu depannya pakai KEF 601. Nah, KEF fitting ini rada-rada susah nih dicarinya. Emang di online banyak ya, cuman dikirimnya pasti beda nih. Ya, nih saya jelaskan yang KEF-nya dulu ya. Ya, jadi KEF itu yang bagus ya, yang 601 itu ininya bulat, tapi terbuat dari karet ya. Mungkin ada campuran dari plastiknya atau apanya, tapi dia lebih banyak karetnya, bukan lebih banyak plastiknya ya. Karena kalau yang plastiknya itu dia kaku, nggak lentur kayak gini ya. Kalau dapat yang plastik ya, bukan plastik ya, apa kayak combine ya, kayak perpaduan karet dan plastiknya tuh lebih banyak plastiknya. Ini kalau ini kan dia full karet ya. Tuh. Dan TOP-nya itu madepnya madep ke atas gitu ya. Emang sih nggak masalah mau madep ke bawah, madep ke atas, cuman kan bagusnya lagi ini TOP-nya madep ke atas. Kemudian dia ininya ini besar ya, karetnya menutupi seluruh bagian lingkaran yang paling luar nih di reflektor X-Rite khususnya ya. Untuk motor blade kalau nggak salah ya, ini blade atau apa gitu saya lupa ya. Nah, jangan sampai belinya yang KEF dikirimnya nanti yang GN5 ya. Kalau pakai GN5 nggak bisa dipasang di sini, bisa sih cuman nggak serapih ini ya. Tuh, ini kan rapi ya. Dan bagian sininya juga udah saya tambahin kabel tis nih. Saya selalu menambahkan kabel tis. Nah, ini dapatnya kabel tis yang bisa dilepas nih kayak gini. Ini dipencet terus ditarik lagi bisa, cuman nggak bisa dipasang lagi ya. Ininya udah dipotong, kalau ininya belum dipotong masih bisa dilepas pasang ya. Kemudian kalau dapat yang kurang bagus ya, ininya pendek nih, ini mungkin cuma setengahnya dari ini ya, pipa ininya. Dan warna ininya bukan coksu, ini kan kayak putihnya bukan putih kayak putih ini ya, jadi putih kayak coklat apa sih, kayak warna nylon gitu ya. Kalau putih kan kayak gini nih, yang kertas ini yang stiker ya. Nah, oke. Nah, itu ciri-ciri yang bagus yang kayak gini ya. Tapi kalau misalkan dapat yang KEF yang karetnya besar dan bisa dipasang, silakan ya. Atau mau pakai GN5 juga silakan, itu kan pilihan masing-masing ya. Kalau saya sih enaknya pakai KEF ini, kecuali stoknya udah nggak ada, baru saya terpaksa pakai yang itu ya. Oke, ini soketnya nggak pakai saklar jadi pendek seperti ini. Nah, untuk reflektornya pakai Win ya. Di sini ada logo Win tuh. Yang pasti kan ini harus dibuka dulu nih. Nah, ini bukanya rada ribet ya. Kalau dapat yang lemnya banyak kayak tadi nih, saya dapat lemnya banyak ya. Ini dibersihin dulu. Jadi nggak cuma dibuka
terus disemprot, terus dipasang lagi, nggak begitu ya. Jadi harus mikanya dilepas, kemudian dibersihin sisa-sisa yang ada di dalam sini nih. Nah, kadang di mikanya juga nempel nih. Saya kasih lihat ya yang mikanya masih ada. Maksudnya yang mikanya lemnya masih nempel nih, kayak gini nih. Tuh. Ini kan rada ribet nih. Ini mikanya belum bersih nih. Nanti harus dibersihin dulu. Kalau nggak dibersihin, nanti nggak bisa masuk ke sini. Bisa sih, cuma nanti agak renggang jadinya. Ini kan rapet ya tuh ya. Nanti kalau mikanya ini belum dibersihin dan di dalam sini belum dibersihin, nanti dia nggak bisa rapet ini segini ya rapetnya ya. Ya, jadi agak tinggi gitu ininya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau nyoba sendiri, ininya nanti dibersihin dulu nih. Nih, pakai cutter ya, saya ngebersihin ya. Setelah pakai cutter terus dilap-lap gitu pakai minyak kayu putih supaya nggak meninggalkan itu lebih licin, lebih rapi gitu ya. Ya. Banyak ini kalau di kerok-kerok ini bisa banyak ini. Apalagi belum yang nempel di sini ya. Ini nanti banyak juga di dalam sini, maksudnya bukan di luarnya, di dalamnya. Oke. Nah, bagian belakangnya seperti ini reflektornya nih. Nah, ini bikinan dari saya sendiri ya ini. Karena kalau dari Win itu dia pendek ya. Segini lah ya, setengahnya dari inilah. Ini saya bikin sendiri pakai kabel apa bilangnya ya? Pembungkus kabel tuh. Kayak gini. Ini lebih bagus ya. Kalau misalkan nggak ada, pakai aja yang lama tuh, yang melengkung tuh, yang lama bawaan orinya tuh melengkung. Ya. Oke, lanjut masuk ke lampu. Nah, karena ini motifnya udah motif spider, jadi kalau untuk penggantian lampu disarankan pakai yang tipe laser juga. Ya banyak sekarang kan tipe laser ada yang tak bermerek gitu ya. Osram juga ada ya. Osram juga ada, cuman saya belum nemu yang merek Ayoto. Mungkin saya belum cari-cari lebih detail lagi ya. Ayoto belum ketemu nih yang model kayak gini. Ya, jadi ada Luximos, ada Osram, ada macam-macam lah ya. Dulu lebih banyak lagi dulu motor LED ya banyaknya ya. Nah, untuk lampunya ini 13 watt. Nah, ini kenapa dipakein yang laser seperti ini? Karena ini kan permukaannya sudah hitam, dia tidak memiliki sifat pemantulan cahaya. Jadi kalau pakai H6 yang biasa itu nanti dia ngumpul di dalam sini ininya apa namanya cahayanya, nggak nembak ke depan, karena kan ini sudah tidak memiliki sifat pemantulan cahaya nih ininya apa namanya permukaan reflektornya. Nah, kalau pakai yang chrome oke lah ya, pakai yang H6 biasa dan mantul ke depan, tapi ini kan udah hitam warnanya gitu. Jadi pakein yang model laser juga kayak gini gitu. Nah, LS3 ini istimewanya dia lampu senjanya ada banyak nih. Kemarin saya lupa ada berapa ya, ada 60 kalau nggak salah ya, apa 80 gitu ya. Jadi yang depan warna putih, yang belakang warna kuning. Dia nyalanya nanti bersamaan dengan yang di ujung ini ya. Di lensanya ini nanti keluar cahaya. Kalau ininya putih, senjanya juga putih. Kalau ininya kuning, senjanya juga kuning. Coba saya hitungnya 10, 5, 5, 10, 20, 30, 10, 5, 10, 15, 20. Ini yang 40 ya, dalam 40 titik ya. Itu kecil-kecilnya. Oke, sekarang kita tes ya. Kita tes. Oh ya, belum dinyalain adaptornya, lupa. Nih, nanti dari motor bentuknya seperti ini. Oh ya, ini belum saya informasikan, ini disarankan harus DC ya. Jadi kalau belum DC, dijadiin dulu DC dulu deh ya itu jam motornya. Nanti khawatirnya lampunya itu yang mati, yang senjaknya dulu tuh yang 40 titik. Kalau belum DC ini nanti belakangan nih matinya. Kalau belum DC ya tetap bisa nyala ya, cuman nanti ya lebih apa ya, lebih cepet lah ya usia hidupnya. Tuh, cara ngedesain ada di dalam kemasan tuh, silahkan diikutin tutorialnya. Ini kita colok dari motor, nanti bentuknya seperti ini dari motor. Kita sambungkan. Oh, ini dia nyala ya. Ini kuningnya kuning pekat ya. Nah, seperti ini, kuningnya kuning seperti ini tuh. Dia mengkotak karena kan kalau laser memang sifatnya fokus. Ini untuk dekat, yang kuning untuk jauh, benar, kuning untuk jauh, putih untuk dekat, kuning untuk jauh, putih untuk dekat. Nah, kita lihat ya, kalau lampunya berwarna kuning, yang nyala senjanya juga warna kuning tuh. Nah, kelihatan nggak? No ya. Kalau lampunya yang dinyalakan putih atau lampu dekat,
Yang nyala juga lampu dekat bagian dalamnya tuh, sehingga jadi nggak terlalu gelap-gelap banget ya. Kalau yang LS2 itu kan lampu senjanya cuman kiri satu kanan satu dan warna biru pula kan. Nah, jadi nggak begitu terang kalau dilihat dari tatap-tatapan begini. Oh, ini kan masih mending ya, ada itunya, ada cahayanya tuh. Oke, ini kita ganjel ya ininya ya. Kita ganjel ya. Oke. Kita ganjel. Sip. Ya, ini kita lihat perbedaan jauh dekatnya ya. Ya, tukang apaan tuh? Oke. Nah, kurang lebih cahaya seperti ini. Nah, oh ya, untuk lensanya itu bisa dilepas ya. Kalau lensanya dilepas nanti nggak mengkotak seperti ini. Jadi dia kayak ngeblur atau ngeblur sih, kayak mencar gitu ya, kayak nggak ada bentuknya gitulah ya, kayak apa sih? Berantakan enggak, cuman ya kayak udah kayak nembak gitu aja gitu ya. Nah, pastikan kalau lensanya dilepas nanti masangnya sesuai lagi posisinya. Kalau posisinya berubah nanti kotaknya ini nanti berubah bentuknya jadi kotaknya nggak rata ya, atau kotaknya jadi miring. Ini untuk lampu dekat, ini untuk lampu jauh. Nah, kuning nih, ini bukan putih, ini kuningnya kurang lebih seperti ini tuh. Oke, jadi demikian hasil tesnya ya. Ini bukan review, ini tes aja. Nah, jadi jauh dekatnya nyala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.